Yesus ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Saat kau memanggilku, tuntun aku Tuhanku, hingga pada sisimu. Di rumahmu ku tinggal tetap, makin akrab padamu. Yesus ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Biar aku dekat padamu. Selamat malam saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa kembali dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Dan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tema Renungan Malam pada hari ini adalah hanya Kristus saja. Dan kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat Filipi pasal 1 ayat 15 hingga 21. Filipi pasal 1 ayat 15 hingga 21. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini ditulis tatkala Rasul Paulus berada di dalam masa pemenjaraan di Roma. Saat itu dia berada di dalam sebuah situasi krisis, yaitu apakah dia akan dibebaskan dari penjara atau justru sebaliknya dia akan menjalani hukuman mati. Rasul Paulus dipenjara bukan karena melakukan tindakan kriminal atau kejahatan, tetapi justru oleh karena akibat ia melayani Kristus, sebagaimana disebutkan dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-13. Di dalam ayat 15 hingga 17, Rasul Paulus menyebutkan ada dua kelompok orang di dalam hal pemberitaan tentang Kristus. Kelompok pertama adalah orang-orang yang memberitakan kabar baik tentang Kristus dengan maksud yang baik atau murni atau tulus, yaitu karena kasih baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, termasuk terutama kepada saudara seiman. Mereka mengasihi Allah yang menghendaki sebanyak mungkin orang mendapatkan keselamatan dalam Kristus oleh sebab pemberitaan kabar baik itu. Mereka juga mengasihi Paulus yang telah berjuang di dalam pemberitaan Injil. Mereka mengetahui bahwa Allah telah menugaskan Rasul Paulus untuk menyatakan bahwa kabar baik itu benar adanya. Tatkala mereka mengetahui bahwa Rasul Paulus itu berada di dalam penjara, mereka melipat gandakan usaha mereka dalam pemberitaan kabar baik itu, sehingga pemberitaan itu terus berjalan walaupun Paulus tidak bersama-sama dengan mereka.
Kelompok kedua adalah orang-orang yang memberitakan Kristus dengan maksud yang tidak baik atau tidak ikhlas. Orang-orang ini digerakkan oleh apa yang disebut Rasul Paulus dengan kata eritheia dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kepentingan diri sendiri. Pada mulanya kata ini hanyalah berarti orang yang bekerja untuk mendapatkan bayaran, tetapi orang yang bekerja untuk mendapatkan upah itu bekerja dengan motivasi yang rendah, yaitu hanya untuk kepentingan atau keuntungan dirinya sendiri. Kata ini kemudian dipakai untuk menggambarkan seorang pekerja karir yang bekerja hanya demi memperbesar kebanggaan diri sendiri. Kemudian kata ini dikaitkan dengan politik dan bermakna mengupayakan suatu jabatan. Dengan demikian, saudara sekalian, kata eritheia ini menggambarkan suatu sikap yang berupaya demi ambisi, pengutamaan atau kepentingan diri sendiri tanpa peduli apapun cara yang digunakan untuk meraih tujuan itu. Jadi orang-orang kelompok kedua ini memberitakan Kristus untuk kepentingan pribadi demi mengedepankan tujuan egois diri mereka sendiri, dan sebagai akibatnya mereka melakukan pemberitaan itu karena dengki atau iri hati dan karena perselisihan. Dengan melakukan hal demikian, mereka berharap dapat memperberat beban Rasul Paulus dalam penjara, ingin membuat Rasul Paulus itu lebih susah di dalam penjara, membuat situasi lebih sulit bagi Paulus di dalam penjara. Mungkin yang termasuk dalam kelompok yang kedua ini adalah orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi yang menentang pelayanan Paulus kepada orang-orang bukan Yahudi, dan juga menentang penekanan kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang kasih karunia Allah yang dianggap oleh kelompok kedua ini sebagai lawan dari ketaatan kepada hukum Yahudi. Saudara sekalian, tujuan Rasul Paulus dan orang-orang yang memberitakan Kristus dengan maksud baik adalah untuk memuliakan Kristus dan membawa orang-orang mengikuti Kristus. Tetapi tujuan dari orang-orang yang memberitakan Kristus dengan maksud yang tidak ikhlas adalah untuk mengedepankan diri mereka sendiri dan mendapatkan pengikut bagi mereka sendiri. Pertanyaan penting bagi orang-orang kelompok kedua ini bukannya apakah seseorang itu sungguh-sungguh sudah percaya Kristus, tetapi apakah seseorang itu berada di pihak mereka atau bukan. Saudara sekalian, apakah tanggapan Paulus terhadap hal ini? Rasul Paulus tetap bersukacita, ia tidak tersinggung, tidak ada rasa iri hati atau benci kepada orang-orang kelompok kedua ini. Selama Tuhan Yesus Kristus itu diberitakan, Paulus tidak mempersoalkan siapa yang akan menerima pujian atau penghargaan itu. Paulus juga tidak mempersoalkan tentang apa yang dikatakan pengkhotbah lain tentang dirinya, atau tentang sikap tidak ramahnya mereka kepadanya, atau tentang penghinaan mereka atasnya, atau tentang sikap curang mereka kepadanya. Yang penting adalah Kristus diberitakan. Sikapnya ini mirip seperti Nabi Yohanes Pembaptis yang dicatat di dalam Yohanes 3 ayat 30 yang pernah berkata, "Ia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Saudara sekalian, Rasul Paulus adalah contoh yang sangat baik. Dia mengesampingkan semua persoalan yang berkaitan dengan pribadinya. Bagi Rasul Paulus, yang paling penting dari semuanya adalah hanya Kristus saja. Hanya Kristus saja yang diberitakan dan dipermuliakan. Di dalam catatan sejarah gereja, ada dua orang penginjil ternama dari Inggris, yaitu John Wesley dan George Whitefield. Keduanya berkhotbah kepada ribuan orang, dan melalui pemberitaan mereka banyak orang datang kepada Kristus. Meskipun John Wesley ini berbeda dengan George Whitefield dalam beberapa hal, khususnya mereka sepakat untuk tidak sepakat di dalam beberapa masalah doktrinal. John Wesley tidak merasa iri hati dalam hatinya, juga tidak berusaha menentang pelayanan George Whitefield. Demikian pula sebaliknya sikap George Whitefield terhadap John Wesley. Yang paling penting bagi mereka berdua adalah hanya Kristus saja, hanya Kristus saja yang diberitakan dan dimuliakan. Saudara sekalian, bisa jadi kita merasa kesal
ketika orang lain mendapatkan penghargaan atau pujian yang tidak kita peroleh. Bisa jadi kita berpikir orang lain tidak bisa berbuat baik karena orang lain itu tidak melakukan sesuatu dengan cara atau metode yang kita pikirkan. Bisa jadi kita mengatakan bahwa pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh si A itu lebih baik daripada si B, sedangkan orang-orang yang lain mengatakan sebaliknya. Kiranya saudara sekalian kita belajar dari Rasul Paulus ini, mengesampingkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pribadi kita, dan hanya menginginkan bahwa hanya Kristus saja yang diberitakan dan dimuliakan di dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, selanjutnya bagaimanakah kita sebagai orang-orang percaya dapat memuliakan Kristus? Warren Wiersbe, seorang pendeta dan penulis buku Kristen, semasa hidupnya dulu pernah memberikan sebuah gambaran atau ilustrasi sederhana yang mungkin dapat membantu kita memahami hal ini. Teleskop membuat benda-benda langit termasuk bintang-bintang yang jauh letaknya dari bumi itu menjadi tampak lebih dekat. Bintang-bintang itu jauh letaknya dari bumi ketimbang sebuah teleskop. Namun, teleskop dapat mendekatkan penampakan bintang-bintang itu dan membuat bintang-bintang itu dapat dilihat dengan lebih jelas. Demikian pula halnya dengan kehidupan orang-orang percaya. Keberadaan atau kehadiran orang-orang percaya itu dikiaskan sebagai sebuah teleskop yang membawa Kristus lebih dekat kepada orang banyak. Bagi kebanyakan orang, Kristus adalah tokoh yang kurang atau bahkan tidak dikenal dalam sejarah yang hidup berabad-abad yang lalu. Tetapi ketika orang-orang yang belum percaya itu melihat orang-orang percaya dengan bekal iman yang teguh kepada Kristus menjalani pengalaman krisis dalam kehidupan mereka, maka orang-orang yang belum percaya itu dapat melihat Kristus diagungkan dan Kristus itu dibawa lebih dekat kepada mereka. Bagi orang Kristen yang beriman dan berpikiran teguh, Kristus itu menyertai orang-orang percaya di sini dan saat ini dalam pengalaman krisis yang berat apapun dan yang terberat sekalipun. Demikian pula halnya saudara sekalian dengan mikroskop. Mikroskop itu membuat benda-benda yang berukuran kecil tampak kelihatan lebih besar. Bagi orang-orang yang belum percaya, Kristus itu terlihat tidak begitu besar atau tidak begitu penting artinya. Orang lain atau hal lain itu jauh lebih penting bagi mereka. Tetapi ketika orang-orang yang belum percaya itu melihat orang-orang percaya dengan bekal iman yang teguh, mereka menjalani pengalaman krisis yang dialaminya itu bersama dengan Kristus, maka orang-orang yang belum percaya itu akan dapat melihat betapa besarnya Kristus itu sebenarnya di dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, kiranya dengan iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan di dalam setiap pengalaman krisis dalam kehidupan kita, termasuk di dalam masa pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir, juga di dalam setiap pekerjaan maupun perbuatan baik yang kita lakukan, setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan bagaikan lensa teleskop yang membuat Kristus yang nampak jauh itu bagi mereka yang belum percaya menjadi sangat dekat bagi mereka di dalam kehidupan ini. Juga kita bagaikan lensa mikroskop yang membuat Kristus yang nampaknya kecil atau tidak berarti bagi orang-orang yang belum percaya itu menjadi terlihat begitu sangat besar dan begitu penting artinya bagi mereka di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Kiranya hanya Kristus saja yang kita beritakan, dan hanya Kristus saja yang kita muliakan di dalam kehidupan ini. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama doa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar kami senantiasa memuliakan Tuhan, memberitakan Kristus di dalam kehidupan ini. Dan kami juga doakan Tuhan secara khusus untuk setiap orang yang saat ini dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah secara jasmani. Tuhan kiranya berkenan memulihkan,
menyembuhkan setiap mereka. Dan kami juga doakan Tuhan bagi mereka yang sedang di dalam kedukaan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan atas setiap mereka. Kami juga doakan Tuhan untuk mereka yang mengalami pergumulan yang berat, apalagi ditambah dengan situasi pandemi COVID-19 ini, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan ekonomi, keuangan, dengan masalah rumah tangga, pendidikan, dan sebagainya. Kiranya Tuhan membuka jalan, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan pertolongan bagi setiap saudara-saudara kami ini. Kami juga doakan terus Tuhan untuk negara kami. Mau tahu Tuhan, pandemi COVID-19 ini belum berakhir sampai saat ini. Tuhan, kami sungguh mohon belas kasihan Tuhan, agar kiranya vaksin untuk menangani COVID-19 ini sungguh boleh segera ditemukan, diproduksi secara massal, dan didistribusikan, sehingga pandemi COVID-19 ini Tuhan boleh segera berlalu dari negara kami maupun juga negara-negara lain yang mengalami situasi serupa. Dan tak kala nanti malam Tuhan, kami akan beristirahat di tengah-tengah segala ketidakberdayaan kami dalam istirahat kami itu. Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan. Demikian juga melalui istirahat itu kami boleh mengalami pemulihan dari Tuhan atas fisik kami yang lelah, dan kami dapat bekerja pada esok hari, melakukan segala aktivitas kami dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita semuanya. Kau perkasa, ku lemah. Jauhkanku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu.